Oke, halo The Womans, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik dan juga sehat ya pastinya. Seneng banget nih akhirnya The Womanpreneur Talk ada kembali untuk menyapa The Womans dimanapun kalian berada untuk bisa menghadirkan perempuan-perempuan yang inspiratif yang bisa berbagi cerita tentunya dan juga berbagi pengalaman mereka dalam hal membangun bisnis mereka sehingga perempuan yang ada di luar sana termasuk saya dan juga The Womans dimanapun kalian berada bisa memberi termotivasi begitu ya dengan apa yang disampaikan oleh pembicara yang sudah kita hadirkan tentunya bisa memberikan semangat untuk memacu The Womans dalam hal membangun bisnis apapun yang sedang dirintis tentunya ya. Tapi sebelum itu nih, perkenalkan saya Risma Devi sebagai host yang akan memandu jalannya talk show kita pada hari ini tentunya. Dan tapi sebelum itu nih, jadi buat The Women dimanapun kalian berada, kita juga ada akun Instagram, itu boleh di follow juga. Ada banyak banget hal-hal menarik seputar perempuan yang bisa memberikan motivasi untuk women dimanapun kalian berada. Oke, sudah saatnya kita masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu gitu ya. Kita langsung aja memperkenalkan siapa sih pembicara kita pada hari ini. Tentunya perempuan cantik yang sudah kita undang tentunya di hari ini untuk ngobrol-ngobrol dan juga berbincang-bincang terkait dengan usahanya, bagaimana juga bisa memberikan semangat untuk perempuan yang ada di luar sana. Sudah bersama dengan saya, yakni Kak Natasha Melinda, yang mana Kak Natasha Melinda ini merupakan seorang makeup artist yang berasal dari Surabaya, yang sudah menekuni makeup artist ini kurang lebih selama setahun ya, memang memiliki hobi dalam hal itu. Jadi menarik banget nih ya, The Women, kalau kalian memiliki hobi itu bisa ditekuni dan bisa menghasilkan uang juga, cuan juga, yang pastinya juga bisa berbisnis dengan hobi tersebut seperti itu. Yang mana berawal dari hobi sehingga Natasha Melinda MUA ini bisa dibangun dan tidak hanya itu juga ya dengan niat yang mulia tentunya Natasha Melinda membuka pelatihan gitu untuk the women yang ingin belajar tentang make up, bagaimana caranya supaya juga make upnya bagus atau ingin juga belajar-belajar dari Natasha Melinda. Natasha Melinda juga membuka kursus ataupun pelatihan dalam hal make up artist. Seperti itu untuk singkatnya ya. Dia udah gak sabar nih ketemu dan juga ngobrol-ngobrol langsung sama Kak Natasha. Langsung saja kita sapa. Hai Kak Natasha. Hai. Apa kabarnya? Luar biasa, baik Luar banget. biasa Sehat, baik. yes. Oke, seneng banget nih ketemu sama Kak Natasha Yes. dan pasti juga The Woman juga seneng banget nih bisa ngobrol-ngobrol nantinya dan juga bisa mendapatkan insight juga bareng sama Kak Natasha. Ini lagi di mana nih Kak? Lagi ada di studio make up sih di Surabaya, di Oh rumah iya, gitu. kelihatan banget ya background make Ya up-nya ini gitu. background biasanya buat model biasanya. Oke, Kak Natasha senang banget kita bisa akhirnya bertemu dan juga ngobrol, bahas terkait dengan usaha jasa dari Kak Natasha. Yes. Kemudian juga nanti kita akan tanya-tanya juga nih gimana sih akhirnya ini terbangun dan kemudian juga bagaimana sih cara meningkatkan nih mungkin buat the women yang memiliki rasa insecure pengen bangun usaha jasa tapi kayaknya masih nggak pede gitu gimana sih caranya gitu ya Kak Natasha nanti kita akan ngobrol-ngobrol gitu. Tapi sebelum itu nih Kak aku penasaran banget ya kan itu Kak Natasha kurang lebih baru setahun ya Kak ya untuk Natasha Melinda MUA itu. Yes. Jadi kayak baru tahun lalu Maret Mm-mm. itu aku beraniin diri buat kerja. Awalnya tuh belajarnya itu tahun 2020 September. Jadi lulus kuliah pariwisata langsung aku memberanikan diri buat les. Ya itu sih. Wow. Oke, berarti memang dari jurusannya itu pariwisata, bukan yang eee, Bukan make-up make oh, up. Nggak ada hubungannya sama sekali. oke. Jadi memang memiliki hobi dalam hal itu, akhirnya di tahun 2020 memutuskan untuk, membuka jasa MUA gitu ya, Kak, ya? Iya. Iya. Oke, dan, seperti yang kita tahu nih, Kak, ya, kalau misalkan jasa MUA itu kan juga termasuk salah satu usaha jasa ataupun bisnis yang memang musiman, seperti itu. Nah, jadi Kak Natasha waktu memutuskan, "Oh, kayaknya aku bisa nih untuk buat usaha jasa Natasha and Melinda MUA," gitu kan, dan apalagi juga banyak MUA lainnya gitu. Apa sih yang terpikir, "Oh, kita melihat kalau misalkan bisnis ini kan musiman," seperti itu. Nah, dari Kak Natasha itu gimana, Kak, pendapatnya dalam hal itu? Jujur kayak pertama kali itu aku benar-benar nekat, nggak kepikiran
dapat klien itu dari mana. Jadi kayak aku tuh suka banget sama make up, gara-gara lihat Korea-Korea itu loh kayak cantik-cantik banget, terinspirasi kan aku. Nah dari situ aku suka make up, akhirnya aku belajar make up, dan ternyata gurunya itu mendukung aku untuk jadi apa ya, make up artist yang punya banyak klien. Dari situ aku dorong di dalam diriku, ternyata aku punya bakat yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, setelah aku les itu, aku nekat untuk membuka jasa. Awalnya itu di Instagram, portfolio model-modelku kayak gitu. Itu pun aku kayak kurang pede sih Mas Ian awal-awal, kayak nggak ada basic sama sekali. Keluarga pun nggak ada yang bisa make up sama sekali. Dari emak, dari mama, dari sepupu, AI semua nggak ada, cuman kayak aku doang kayak gitu sih. Memberanikan diri ke make up, akhirnya ternyata banyak klien yang berdatangan sih. Kayak nggak nyangka sama sekali, padahal itu hasil yang kayak iseng-iseng nyoba nekat karena aku suka make up. Jadi ya udah terjun langsung, dan ternyata pekerjaan ini ya nggak setiap hari ya. Ramenya itu cuma di weekend, Sabtu Minggu, dan Maret aku fokusnya di wedding itu cuma ada di bulan September sampai Desember. Nah, di waktu kosong ini, aku tuh banyak ngerjain tentang apa ya, klien-klien yang mau foto, mau pre-wedding, terus buka kelas buat make up, self make up, terus buat cewek-cewek mungkin the women yang mau belajar make up kayak gitu sih. Berarti belajarnya itu otodidak kah atau memang ada ikut pelatihan sebelumnya nih Kak? Sehingga bisa akhirnya untuk membuka jasa itu. Les sih awalnya. Jadi Hmm. les ngambil 30 kali basic sama wedding. Dari situ Hmm. aku belajar. Awalnya sama Oke. sekali nggak bisa. Karena memang kesukaan itu yang membuat akhirnya membuka jasa ini dan akhirnya juga ramai banget Hmm. klien-klien yang Iya, berdatangan benar, dan benar. nggak di luar ekspektasi dari Kak Iya, Natasha di luar juga ya iya, pastinya. nggak nyangka kayak sampai Oke, booking oke. sampai tahun depan sampai kayak gitu sih kayak. Mm-mm. Nah, dalam hal kakak membangun jasa itu kan pasti awal-awal tuh ada nggak sih kak apa tantangan-tantangannya dalam hal seperti kayak oh ya awal-awal kayak masih sepi atau emang udah langsung ramai gitu karena kakak memang selalu share di Instagram, selalu juga nyari peluang-peluang kalau misalkan ada teman nih yang ada wedding nawarin diri atau dengan cara lain dari untuk kakak bertahan sehingga Jujur awal-awal itu ya bingung sih kayak gimana ya caranya, kayak nggak pernah punya pengalaman. Jadi kayak langsung terjun dan nggak tahu ini itu harus kayak gimana. Akhirnya berjalannya waktu itu ada tawaran-tawaran dari fotografer, dari gaun, dari IO kayak gitu, ada kerjasama untuk membangun portfolio foto. Jadi aku yang bagian make up, mereka yang bagian ada fotografer, bagian gaun tanpa dikenai charge. Dari situ hasil make up itu bisa aku upload di Instagram aku, di Instagram mereka. Dari situ para klien akan tahu nama aku di apa ya, di antara para vendor. Meskipun aku baru muncul, tapi klien itu tahu hasil karya aku karena yaitu aku mau kerjasama sama beberapa vendor-vendor yang ada sih. Jadi kalau misalkan diringkas nih Kak Natasha itu kan dari segi dari kakak kerjasama, dari kakak juga ketemu sama teman-teman yang lainnya sehingga Iya, juga dari banyak klien. omongan-omongan juga, jadi aku upload Instagram aku sendiri, kayak lihat Hmm. hasil karya, ternyata kayak seorang Natasha yang nggak pernah menampilkan kayak make up itu gimana, ternyata bisa menghasilkan wajah seseorang itu bisa jadi lebih cantik kayak gitu. Orang yang biasa jadi kayak lebih bisa jadi cantik kayak gitu sih. Itu kayak temanku amazed semua kayak, wow ternyata seorang Natasha bisa seperti ini kayak gitu. Oke, kalau misalkan boleh dikasih tahu nih Kak oleh The Woman sendiri gitu, apa sih 3 hal yang buat kakak akhirnya bisa nih sampai di tahap ini? 3 hal penting. 3 hal penting. Pertama sih harus rajin ya. Rajin cari apa ya, informasi, rajin belajar, rajin mau belajar terus lah ya, terus konsisten. Meskipun awalnya itu kayak menurutku berat banget, di mana banyak banget kompetitor, tapi aku harus tetap mau maju terus, mau belajar, mau mengembangkan potensi yang aku miliki, bisnis yang aku miliki, meskipun aku sangat pemula menurutku di antara semua makeup artist. Terus habis itu mau menjalin relasi hubungan sih, meskipun sesama vendor, baik itu sesama makeup artist, hairdo, IO, fotografer.
ya itu sih, jangan pernah menganggap mereka itu kompetitor kita, kayak musuh kita, tapi jadikan mereka itu teman kita, kayak gitu sih. Ya dari situ kita bisa mengembangkan usaha kita. Aku setuju banget sama poin Kak Natasha, rajin, mau belajar dan juga konsisten. Kadang kalau kita teman-temanku ataupun aku pun juga kayak misalkan pengen buka usaha nih, kayak oh ya udah buka tapi akhirnya nggak konsisten karena ya Benar. melihat Ya, kayaknya hambatan-hambatan. sepi ya, kayaknya nggak menghasilkan apa ya, kayak belum apa-apa udah nyerah duluan gitu ya Kak Natasha ya, sehingga akhirnya ya nggak, itu bisnisnya Pasti. nggak jadi ataupun Pasti kita aku ada susah. juga ada momen pengen menyerah kadang, kayak waktu nggak ada klien sepi, kayak kok susah banget ya, terus lihat kompetitor kayak kok rame banget, gimana ya, dari situ sih aku kayak munculkan ide gimana gimana caranya mereka kok bisa rame sedangkan aku kok enggak, kayak gitu sih, termotivasi gitu loh. Iya iya benar-benar banget sih Kak Natasha, memang kita harus bisa belajar search lebih banyak lagi, apalagi kan kalau sekarang zaman ini sosial media ya, kayak apa-apa kita tuh gampang banget untuk mengaksesnya gitu kan, bisa dilihat juga kompetitor-kompetitor kita seperti apa, bisa di ATM, amati, tiru, dan juga dimodifikasi, bener ya Kak Natasha ya? Yes. Oke, dan kebanyakan kan aku lihat di Instagramnya Kak Natasha, di Instagram seperti itu tuh kebanyakan ngambilnya yang wedding seperti itu. Apakah itu memang Yes. pasarnya atau memang Kakak udah apa namanya, memang lebih ke sana arahnya seperti itu? Yes, emang aku lebih fokus ke wedding sih, bride, terus keluarganya bride, bukan yang ke photoshoot atau pre-wedding, pre-shoot kayak gitu sih. Memang tanggung jawabnya itu lebih besar sih kalau bride itu. Kayak mereka kan sekali seumur hidup, dan pengambilan fotonya juga dari depan, dari kiri, kanan, samping, belakang kayak gitu sih. Jadi aku suka tantangan kayak gitu sih, lebih menantang aja kalau bride itu daripada yang kayak biasa-biasa itu, party atau photoshoot kayak gitu-gitu sih. Jadi momen itu lebih intimate, dapat banget ya Kak ya, itu juga malah jadi kebahagiaan tersendiri bagi kita kan, karena Bener, kita apalagi kalau mereka puas kayak gitu sih. Itu kayak ya benar. seneng banget. Ya aku tahu sih kayak wedding itu make up-nya itu lebih subuh, jam start jam 1, jam 2 subuh dibanding make up semua make up. Tapi kalau udah selesai, hasilnya bagus, itu udah kayak puas, seneng banget. Apalagi kalau fotonya itu bagus, jujur aja sih. Jadi ada suatu kebanggaan juga buat kita, dan juga Bener-bener. itu kan momen kebahagiaan juga untuk para pengantinnya ya, karena kita sudah merias dengan totalitas, penuh dengan apa yang sudah kita lakukan untuk mereka juga, seperti itu. Nah Kak, untuk make up wedding gitu kan, kebanyakan kan ngambil make up wedding, terus juga MUA banyak banget kan di luar sana. Gimana sih Kak caranya menjaga nih, masuk ke bagaimana lebih ke marketingnya gitu Kak, ya menjaga agar resistensi dari jasanya Kakak itu tetap terjaga. Itu apa sih cara-caranya ataupun kiat-kiat yang Kakak lakukan selama ini? Kalau menurut saya sih yang pertama dari sosial media ya, memperbaiki foto-foto yang ada yang pernah aku upload, kayak bagaimana pengambilan gambar, sinarnya, editannya, itu sangat mempengaruhi bagaimana klien melihat hasil make up-ku. Terus aku pakai IG Ads juga, jadi customer itu secara luas akan mengetahui ada aku di Instagram kayak gitu sih. Terus yang ketiga aku pakai word of mouth, jadi kayak lewat teman-teman, lewat klien-klienku yang ada, aku kasih mereka, ini loh hasilku, ini pelayananku kayak gini, aku kasih pelayanan mereka yang terbaik, terus apa ya, memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi ketika mereka puas dengan hasilku, mereka itu pasti akan ingat aku terus dan akan ngomong ke teman-teman, ke saudara, ke keluarga, dan akan pakai aku lagi sih kayak gitu. Oh, bisa di garis bawah itu ada sosial media itu penting juga, itu dari segi Benar, teknisnya, kemudian juga benar. word of mouth-nya juga harus diperhatikan. Nah, kalau dari itu kan dari teknisnya, kayak dari sosial media kita harus perhatikan, harus gencar juga mempromosikan ya, supaya juga diketahui oleh teman-teman ataupun menggunakan hashtag lainnya. Nah, kalau dari segi ke dalamnya nih Kak, kayak dalam hal kayak kepribadian gitu kan, dalam hal kayak gimana ya aku bilangnya, seperti kita tuh itu kan teknisnya kayak sosial media gitu kan, Ya, benar. dalam hal mungkin dari value-value-nya, apakah nilai-nilai apa yang Kakak selalu tanamkan ketika Kakak melakukan suatu pekerjaan ini? Kayak misalkan nilai-nilainya, apakah Kakak selalu mengedepankan hal yang jujur banget gitu sama customer, atau hal seperti apa Kak? Kalau aku sih pertama tepat waktu ya, waktu datang ke tempat klien, tepat waktu. Terus kejujuran pastinya, di mana kejujuran itu ya
harganya itu sesuai dengan produk yang aku sediakan, kualitas yang aku berikan. Kayak nggak mungkin aku kasih harga seperti ini, produknya juga jelek. Pasti aku kasih produk yang bagus-bagus untuk wajahnya klien. Dari situ sih. Terus tepat waktu, kejujuran, terus apa ya, mau berkomunikasi sih, mau komunikasi dua arah kayak gitu sih. Jadi aku harus tahu apa yang klien mau, apa yang bisa aku sanggup, apa yang aku bisa sanggup berikan sama klien. Karena kadang klien itu pengennya kayak gini, ternyata make up artisnya nggak bisa memberikan. Kadang make up artisnya bisanya cuma gini, ternyata kliennya nggak sesuai apa yang seperti mau, apa ya, make up artisnya mau gitu loh. Harus ada hubungan sih antara klien waktu hari H maupun sebelum hari H. Iya, iya, berarti hubungan baik itu sangatlah kita perhatikan ya, Kak, ya, apalagi kalau berhubungan sama jasa. Itu kan Yes, lebih ke pelayanannya gitu kan ya. pelayanan nomor satu. Bener. Kalau udah, ih itu kok baru sekali pakai telat, aduh udahlah kayak nggak lagi aku acaranya telat dan lain sebagainya itu kan juga fatal banget Benar, ya. benar. Kalau misalnya ya kayak gini, apa? Kadang klien itu kan sesudah make up itu kan perlu dibantu pakai gaun, pakai bajunya, atau dibantu pakai body lotion atau apa. Itu meskipun itu kayak hal kecil, tapi ternyata itu berpengaruh banget loh buat klien. Kadang kayak gitu tuh bisa diingat, bahkan diomongkan ke teman-teman, ke keluarganya, kayak make up artist itu loh kayak care banget mau bantuin kita, nggak yang langsung apa ya, nggak dapat duit udah selesai kerja langsung pulang kayak gitu, enggak. Itu kayak hal kecil tapi sangat berdampak sih. Yes, hal kecil tapi berdampak dan tentunya ya seperti Kak Natasha bilang kalau misalkan itu penting banget kalau pelayanan yang ramah. Dengan pelayanan yang ramah itu juga akan memunculkan word of mouth yang tentunya baik juga. Nah, kalau untuk menciptakan word of mouth ini baik gitu Kak ya dalam hal supaya kita dipromosikan juga baik sama klien dan lain sebagainya. Tapi kalau dari Kak Natasha sendiri, kadang kan kalau misalkan word of mouth itu dipandang mungkin karena dia selebriti makanya sering di apa namanya sering promosiin kadang kayak menimbulkan keraguan gitu kak itu pandangannya kak Natasha gimana supaya itu kayak nggak terjadi gitu kayak misalkan omongan baik ya memang benar kenyataannya baik itu dari kak Natasha gimana menyikapinya. Menurut saya enggak sih. Ya kadang memang ada beberapa orang yang kayak itu kan karena mereka dia terkenal, itu kan karena dia ini gini gini gini. Menurutku tuh nggak setuju sih. Kalau aku sih lebih menunjukkan hasil karyaku seperti apa, terus bagaimana aku bersikap, bagaimana aku berpikir kayak gitu sih lebih lebih menunjukkan apa yang ada dalam diriku sih, bukan nggak jangan pernah menghiraukan kayak jangan terlalu menghiraukan apa kata orang kayak gitu sih. Kalau aku lebih menonjolkan apa yang kita miliki. Berarti yang lebih berpengaruh dalam hal kakak selalu mengedepankan pelayanan itu adalah word of mouth-nya yang benar-benar kakak percayai gitu kak ya dalam hal kayak ya udah memang promosi saat ini tuh memang gencaran tuh kak Natasha word of mouth begitu kak ya. Iya, karena bidang jasa ya, Mm-mm. Lebih ke bagaimana kita bisa mempromosikannya memberikan di pelayanan, iya kayak gitu sih lebih bersikap benar-benar di tempat dan hari-hari. dalam ya itu kakak juga sampaikan bahwa kita harus on time juga itu dari bagian dari pelayanan kita jasa pelayanan dan lain sebagainya gitu dan bagaimana sih kakak menilai bahwa customer adalah raja customer is a king itu dari pandangan kak Natasha gimana? Customer adalah raja, ya tentu ya customer adalah raja. Gimana ya? Di mana apa ya? Kadang kayak aku tiap kali mau kerja itu H-3 itu selalu aku tanyakan ke mereka mau style make up seperti apa, mau hairdo yang seperti aku bisa mewujudkan apa yang mereka inginkan. Karena menurutku yaitu customer is a king. Customer itu apa ya? Salah satu yang ya dari word of mouth itu tadi yang membuat usahaku semakin berkembang dan meningkat. Jadi aku pasti akan memberikan pelayanan yang terbaik sebelum dan waktu hari H dan bahkan setelah hari H pun aku kayak tetap kontak meski ya nggak sering, cuman kayak secara di dunia maya itu pasti tetap kayak kontak, entah itu waktu ulang tahunnya atau waktu apa ya ada acara-acara khusus kayak ketemu kayak gitu sih. Selalu memberikan pelayanan terbaik sebelum waktu hari H dan sesudah sih kalau aku.
Setuju sih Kak, emang aku setuju banget sama kalau misalkan teman-teman kan kalau punya bisnis itu kan customer adalah raja. Itu kalau dari pandangan aku sih juga emang benar banget. Seberapapun misalkan dia nggak suka sama make up kita, dia bilang secara langsung misalkan ke kita, itu pernah nggak sih Kak, Kak dari Kak Natasha sendiri? Kayak di Pernah, komen, pernah itu jujur. pernah? Tapi itu kebanyakan dari mama-mama biasanya. Yang kayak mother-mother itu loh. Yang kurang kayak lipstiknya kurang apa, matanya apa. Tapi sejauh ya itu cuma sedikit sih. Sejauh ini puas semua mereka. Dan selama kan biasanya foto, hasil fotoku itu aku edit, aku kirim dan mereka itu jadikan PP, WhatsApp atau Instagram. Dari situ itu aku udah seneng banget kayak gitu sih. Meskipun waktu hari H itu cerewet, menurutku itu cerewet banget. Padahal make up itu belum selesai kayak gitu sih. Tapi waktu sudah selesai, udah difoto, mereka tuh benar-benar senang dan puas. Sudah sih, itu menurutku udah sangat cukup kayak gitu. Iya, 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 benar sih. Kalau itu berarti juga menghargai karya kita, tapi walaupun sebenarnya ya ada aja ya, kayak misalkan Benar. nggak sukanya ataupun komplain-komplain, namanya juga customer, pastinya juga customer memilih kualitas yang terbaik gitu kan Kak ya, bener banget kan ya. Terus juga Kakak bilang kalau misalkan word of mouth itu memang selama ini fine-fine aja, memang word of mouth itu sangatlah membantu, enggak. Berarti untuk masalah word of mouth itu ternyata ada keraguan itu enggak, itu tidak terjadi di Kak Natasha ya. Enggak, Selagi enggak memang ngefek. Kak Natasha itu selalu mengedepankan yang namanya pelayanan yang bagus, kemudian jadi on time, kemudian juga selalu memastikan ke klien untuk make up-nya seperti apa supaya tidak terjadi salah komunikasi ataupun tiba-tiba kliennya minta ini ternyata kita ngasihnya ini, itu malah jadi ketidak Yes. Kadang ya tidak. kayak aku pengennya Thailand makeup, ternyata kliennya maunya Korean makeup yang soft-soft kayak gitu. Ya udah akhirnya aku itu nyocokin apa yang dia mau kayak gitu sih. Oke, oke, itu sudah masuk ke bisnisnya Kak Natasha ya. Jadi kita tahu bahwa mulai dari hobi, kemudian juga banyak banget value-value yang harus kita terapkan juga seperti apalagi di bidang jasa ya, pelayanannya word of mouth, on time. Terus juga kita sudah tahu bahwa ada tantangan-tantangannya seperti ya komplain-komplain biasa, tapi memang kita kesadari bersama bahwa customer itu adalah raja ya, kita harus bagaimana bisa raja itu puas sama pelayanan kita seperti itu ya kalau kita rangkum di bisnis dari Kak Natasha sebagai seorang FUA seperti itu. Nah kita masuk ke yang namanya sebagai seorang perempuan nih Kak Natasha. Tentu memang banyak banget mungkin the women yang di luar sana yang pengen banget menunjukin potensinya tapi masih ragu seperti itu. Kalau dari Kak Natasha sendiri, boleh nggak sih dikasih tips atau untuk cara bisa ningkatin percaya diri perempuan-perempuan di luar sana dalam hal misal make up-nya dia udah ngerasa oh ngerasanya kok kayaknya aku cantik tanpa make up, misalkan cantik kayak nggak make up, itu dari Kak Natasha gimana cara untuk meningkatkan kepercayaan diri itu Kak? Menurutku ya, cantik itu bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Kadang orang itu kan ngelihat, oh cantik orang ini, tapi attitude-nya, cara berpikirnya itu buruk banget. Dan itu menurutku nggak cantik, kayak gitu sih. Jadi menurutku kalau kamu memang mau cantik, itu kamu perbaiki dari dalam dulu. Kayak bagaimana kamu berpikir, bagaimana kamu bersikap. Mungkin kan cewek-cewek ini pasti kan ada namanya insecure, overthinking, kayak gitu sih. Itu cara apa ya, cara menyembuhkannya itu harus mulai dari dalam diri sendiri. Kayak apa ya, memulai apa yang kita suka, entah itu hobi, entah itu pekerjaan atau apapun itu yang kita suka, itu pelan-pelan kita mulai kayak apa ya, kita dari dalam diri kita itu kita bangkitkan dulu kayak gitu loh. Pasti lama-kelamaan kalau kita mau berprogres, mau berproses, itu nanti akan terlihat sendirinya dari luar. Kayak orang-orang itu bisa melihat kalau ada potensi yang luar biasa yang ada dalam diri kita. Meskipun menurut orang mungkin fisik kita nggak oke, nggak cantik, tapi kita tuh ada isinya kayak gitu loh. Kayak apa ya? Ya dalamnya gitu loh. Bingung aku juga sih. Nggak cuma cantik tapi sebenarnya ya harus ada isinya juga gitu dalam hal Iya, ya good look itu penting juga kan Kak. iya, bener. Ya, memang penting. Ya, tapi ya kan nggak semua orang kayak standarnya tuh good looking itu harus kayak gini kayak gitu. Misalkan sekarang kan nggak harus putih, cantik, kurus, glowing kayak kan nggak semua orang bisa kayak gitu kan. Ya mungkin kita bisa pelan-pelan kayak olahraga secara ringan, minum air putih, membaca buku kayak yang motivasi-motivasi, quote
nggak bertahan sama bentuk fisik yang itu, Benar. seperti itu, gitu kan. Banyak yang masalah artikan itu. Nah, kalau dari Kak Natasha gimana tuh Kak nilainya kalau misalkan self love, tapi sebenarnya dia nggak melakukan apa-apa, malah dia kayak menerima diri sendiri seperti itu tanpa ada perubahan. Nah, dari Kak Yaitu Natasha gimana? self love menurutku ya harus dari dalam diri sendiri. Ketika kita mau menjadi yang terbaik, lihat orang, wih aku pengen kayak ini, cantik, pinter, berpotensi, tapi kita sendiri males, kayak diem di rumah, cuman kayak apa ya, cuman nge-scroll Instagram tanpa berusaha ya sama-sama dengan nol, nggak ada hasil sama sekali. Ya makanya itu mulailah dari hal kecil, entah itu apa ya, aktivitas olahraga kecil-kecilan kan sekarang ada namanya YouTube. YouTube kan banyak apa ya, tutorial olahraga, terus cara masak makanan sehat, kayak gitu hal-hal kecil kayak gitu. Kalau kita apa ya, telatenin itu kayak apa ya, mulai dari sekarang pelan-pelan itu pasti akan berdampak sih buat kayak kita itu. Nanti yang mungkin awalnya badannya gemuk, dia pelan-pelan bisa jadi sedang, jadi kurus, dan nanti orang-orang tuh pasti akan tanya, loh kok bisa badannya kayak sekarang? Apa sih resepnya? Apa sih rahasianya? Itu pasti berasal dari diri kita sendiri sih pertama kali. Tapi dari pengalamannya Kak Natasha pernah nggak sih kayak bilang, ih kamu kok misalkan lebih ke fisik kayak kamu kok kenapa kok kamu gini sih, kenapa kamu kayak gini, itu kakak langsung ambil pusing kah atau ya udah aku memang seperti ini, apa tiba-tiba langsung kayak mengalami perubahan, misalkan apa yang diketik sama orang tiba-tiba kakak berubah atau Enggak kayak panik. lagi. Aku sih bukan lebih ke fisik, enggak. Cuma lebih ke, dulu aku itu pendiam banget, minder. Terus ya minder, pendiam, dan nggak berani ngomong sama orang. Bahkan ngomong kayak gini tuh nggak berani. Terus kayak pelan-pelan aku tuh memperbaiki diri. Aku belajar olahraga, aku berusaha untuk apa ya, mau berteman sama orang lain, membangun relasi, kayak belajar bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik sesama teman, kayak gitu sih aku belajar. Dan pelan-pelan berjalannya waktu ya aku merasa ada perkembangan yang luar biasa sih. Jadi kayak sekarang aku bisa ngomong kayak gini, aku bisa make up, itu juga berasal dari diriku sendiri, mau mau diproses kayak gitu sih. Meskipun ya tahu awalnya teman-teman kayak bilang, kamu kok pendiam pol sih, nggak mau ngomong, kayak malu, terlalu malu kayak gitu. Tapi ya itu membuat aku pelan-pelan termotivasi sih, jujur aja, untuk jadi pribadi lebih baik. Wow, itu cara yang benar-benar juga benar, emang benar sih Kak caranya menurut aku. Kalau misalkan self love itu adalah pengertiannya yang mana kita tuh kayak kita tahu nih kekurangan diri kita apa juga kan Kak. Misalkan dari Kak tadi Kak saya bilang, aku tuh pendiam banget ya, berusaha untuk memperbaikinya gitu kan. Oh ya jangan sampai aku percaya diri dengan cara masa aku malu-malu aja sih, masa aku gugup terus sih gitu. Dan Kak Natasha memberikan contoh bahwa kalau misalkan dia emang lagi orang introvert atau nggak percaya diri ya berusaha lah untuk kayak belajar di YouTube seperti kata Tasya bilang kan, itu adalah hal yang sebenarnya juga menarik banget dan membantu banget nih untuk mungkin the women yang masih bingung gitu untuk bisa memperbaiki diri ataupun bisa mencintai diri sendiri dan mulai dari mana ya tahu dulu kekurangan kamu gitu, kekurangan kamu apa itu kamu perbaiki sehingga itu juga bisa membuat nilai ataupun value diri kita meningkat gitu ya kan Tasya. Benar, Setuju benar. nggak sih Kak sama apa yang aku sampaikan Setuju tadi itu? banget. Setuju banget. Hmm. Sekarang ada YouTube, ada sosial media, Instagram, TikTok. Kalian bisa belajar dari sana sih. Banyak banget sumbernya. Yes, benar sekali, benar-benar. Nah, kita masih bahas tentang self love yang mana kita bisa mencintai diri kita sendiri dengan melakukan apa yang kita sukai gitu. Dalam hal juga kalau misalkan apa yang kita sukai itu juga berhubungan dengan karir kah, percintaan, dan kalau kita bahas tentang bekerja nih Kak. Bekerja sesuai passion dan juga bekerja juga sesuai dengan apa ya, tuntutan dan lain sebagainya. Nah, ketika Kakak nih memilih antara bekerja sesuai passion ataupun bekerja sesuai tuntutan. Nah, misalkan kalau dari kakak sendiri kan udah menjalankan bisnis MUA ini yang mana passion yang kakak di sana gitu. Ada nggak sih kak kayak ya penolakan-penolakan ataupun ada kah masalah-masalah yang akhirnya oh kenapa sih kamu ngikutin itu emang bakal berkembang dan sebagainya gitu. Nah, dari kak Natasha ada nggak sih kak cerita seperti itu? Jujur dari awal emang ada, sangat ada. Karena aku lulusan pariwisata dan akhirnya melenceng ke make up. Dari orang tua pun itu sangat nggak setuju. Karena mereka memandang kayak itu hanya hobi. Kalau kamu serius sih itu
takutnya kamu cuman kayak senang sementara. Make up itu buat apa make up? Kayak dipandang sebelah mata, dipandang rendah kayak gitu. Dari situ aku sempat down banget dan aku nangis karena kayak nggak didukung, nggak disupport sama sekali. Bahkan teman-temanku juga pun aku kayak mau ngomong make up kayak kayak rendah, kayak mau apa kamu Net? Mau make up kayak pandangannya tuh kayak nggak enak kayak gitu sih. Emang mereka nggak ngomong secara langsung, tapi cara mereka melihat itu kayak nggak enak, kayak di mana semua orang itu teman-temanku pada kerja kantoran, pada buka bisnis yang jelas kayak online shop atau apa, aku malah terjun ke dunia make up. Dari situ aku merasa tertantang sih. Aku orangnya juga suka tantangan, jadi aku merasa tertantang. Aku belajar make up sungguh-sungguh, aku cari ilmu, mengembangkan potensiku, aku cari kerjasama sama beberapa vendor, dan berjalannya waktu, banyak klien-klien datang. Dari situ aku bisa membuktikan ke orang tuaku, ke teman-temanku, kalau aku tuh bisa. Dan sekarang mereka benar-benar dukung aku, benar-benar support aku, dan bahkan mereka itu orang tuaku, bahkan teman-temanku, itu mempromosikan aku kayak gitu sih di keluarga-keluargaku. Dari yang awalnya aku nggak disupport, kayak dibuat down sama sekali, ya dibuat down, ternyata sekarang hasil dari kerja kerasku itu membuahkan hasil. Mereka malah lebih mendukung dan mempromosikan aku di mana-mana. Bahkan teman-temanku yang wedding dan saudara-saudaranya itu mempercayakan aku buat makeup artist acaranya mereka kayak gitu. Wah, menarik banget dari yang nggak disetujuin, kayak ada penolakan, kayak dari jurusan yang pariwisata ke make up itu pasti kayak orang tua sendiri mengharapkan kamu kerja kantoran aja, kerja yang lebih kelihatan hasilnya gitu ya. Karena Tasya itu juga mungkin dialami juga nih mungkin sama the woman yang lagi di luar ataupun yang lagi berusaha untuk bekerja sesuai passionnya itu juga mungkin lagi mengalami hal itu. Nah, ketika sampai akhirnya kakak bisa meyakinkan apa sih hal penting yang harus diperhatikan mungkin buat the women juga kalau misalkan kita ingin bertahan bekerja sesuai sama passion dan juga meyakinkan orang-orang yang nolak kita tadi akhirnya percaya sama kita. Apa hal penting yang harus kita lakukan, Kak? Yang penting kita harus apa ya, konsisten sih nomor satu. Konsisten apa yang kita suka, apa passion kita. Kalau memang aku suka make up, ya itu aku harus benar-benar dalemi. Apapun rintangan, apapun masalahnya, aku tetap jalan nih. Kalau misalnya suka masak, ya sudah konsisten masak. Suka fashion, ya udah fashion kayak gitu sih. Aku lebih ke nomor satu tuh konsisten. Meskipun ada kayak ada godaan, mungkin ada pekerjaan yang lebih menarik, itu jangan mudah tergoda. Tetap fokus sama satu yang kita suka, apa yang menurut kita itu passion kita kayak gitu. Tetap kuncinya adalah konsisten dimanapun sih kayak aku dengar webinar juga konsisten selalu berarti kayak dengan Kak Natasha pun sebagai seorang pebisnis ataupun sebagai seorang MUA juga merupakan selalu konsisten itu. Nah tapi kadang ya Kak Natasha dari aku sendiri juga kadang konsisten tuh kayak susah banget dilakukan gitu kan. Nah kalau misalkan itu nggak dilakukan berarti kita udah maksudnya kita nggak full dong hati kita ke pebisnis mungkin kamu sebenarnya pengen coba-coba aja nggak ke sana arahnya. Nah kalau dari Natasha sendiri gimana untuk menjaga konsistensi itu kayak ada nggak sih cara-cara khusus ataupun trik-trik khusus ataupun kakak ada apa ya inspirasi dari mana supaya bisa tetap konsisten itu sih yang menurut aku kayak PR penting banget bahkan dari diri kita sendiri dulu kita kasih motivasi dulu oke tarik nafas kamu memang bisa konsisten atau dari Kak Natasha gimana caranya Kak supaya bisa tetap Tetap konsisten dari saya. Ya aku mikir sih kayak bagaimana perjuanganku dari nol, dari awal itu gimana, prosesku betapa susahnya sampai kayak jadi sekarang. Habis itu kayak ya juga dari dalam diri sendiri, memotivasi diri sendiri, self talk, positif self talk. Kayak aku pasti bisa, aku pasti bisa. Terus kayak lihat quotes, lihat kata-kata motivasi, podcast-podcast, terus dikelilingi orang-orang yang positif. Kadang aku kayak curhat sama ada pemimpin rohaniku. Aku kadang juga down waktu bulan April Mei itu kan sepi-sepinya karena bulan puasa itu nggak ada orang wedding sama sekali. Di situ aku benar-benar down dan bingung karena ini pengalaman pertama. Itu aku butuh banget sama orang-orang yang positif sih yang membangun aku, memberikan kata-kata yaitu. Terus habis itu aku buat portfolio sama model-model, ide-ide kreativitasku dikeluarkan biar apa ya, bisa menonjolkan kalau aku itu beda sama makeup artist lainnya kayak gitu sih. Biar aku tetap konsisten ke makeup ini.
Iya iya, benar benar benar, Kak. Kalau misalkan aku bisa, apa ya, kayak aku yang Kakak bilang tadi, kita harus yang mana dengar-dengar podcast, dengar-dengar quotes juga, terus juga kita banyak-banyak belajar dan sebagainya. Sebenarnya kunci konsisten itu, kalau dari aku nilai itu adalah ya kalau memang kamu benar-benar niat ke sana, ya lakukanlah sepenuh hati ya, Kak, ya. Maksudnya apapun yang Benar, terjadi, kamu yakin kamu akan bisa melewati itu semua, karena kalau misalkan jadi seorang pebisnis, mungkin dari The Woman yang pengen buat bisnis juga, ya pastinya ya harus tahan sama rintangan apapun gitu ya, Kak Natasha ya. benar, benar, benar. Iya, kalau misalkan dari tantangan-tantangan itu sendiri, pernah dong pastinya Kakak mengalami tantangan yang, aku nggak nyangka ini akan terjadi seperti itu. Cara yang paling down Kakak nyikapinya itu gimana sih, Kak? Mungkin The Woman juga pengen tahu untuk hal itu. Pernah sih kayak mengalami bener-bener down, kayak apa ya, dapat klien yang apa ya, banyak request kayak gitu. Itu jujur terakhir berat sih, kayak aku sudah memberikan style yang aku punya, ternyata dia itu nggak suka. Cowoknya juga nggak suka, keluarganya nggak suka. Aku ngajuin mau make up seperti ini, dia nggak suka. Dia ngajuin ke aku, ternyata menurutku itu nggak cocok. Tapi ya gimana, akhirnya dia minta tes make up wedding lagi. Ternyata juga tetap ada yang kurang-kurang, tetapi waktu hari H, syukur puji Tuhan ternyata dia suka banget dengan hasil make up. Itu paling menurutku buat down sih. Cara aku mengobati down itu, aku explore terus make up yang menurutku itu sesuai sama apa yang diinginkan dia. Terus ya itu sih kayak mungkin baca-baca quotes, dengerin podcast itu mungkin kayak hal kecil tapi bisa membuat apa ya pikiranku itu jernih. Habis itu tuh apa adanya komunikasi dua arah antara aku sama klien, bagaimana solusi yang terbaik biar mereka itu puas kayak gitu. Itu sih. Oke, itu juga bisa kita lihat kalau dari diri kita sendiri. Nah, kalau misalkan Kak Natasha kan tadi bilang, memang tenangnya itu adalah nonton podcast, nonton aku ataupun lihat-lihat berita-berita yang positif ataupun artikel-artikel yang bisa Benar-benar. yang membantu dalam hal MUA, kamu juga harus mencari nih The Woman mungkin apa sih yang buat kamu tenang, apa sih yang buat kamu Karena tiap untuk orang, yes, karena tiap orang punya apa ya, cara menenangkan dirinya masing-masing sih. yes, jadi mungkin caranya Kak Natasha bisa kamu terapkan nih kalau misalkan kamu belum bisa mendapatkan cara untuk menenangkan ketika kamu down, bisa coba caranya Kak Natasha atau kamu explore lagi apa sih kira-kira yang buat aku tenang ketika aku mengalami masalah dalam hal bisnis ada keterpurukan atau hal misalkan kliennya cerewet atau dan sebagainya kayak gitu tuh harus kita dari diri kita sendiri nih ternyata perempuan-perempuan yang di luar sana gitu untuk bisa mencari nih apa yang harusnya kita lakukan ketika down itu terjadi. Seperti itu yang kalau kita bisa ringkas. Nah, karena sih kita masih berbicara soal kepercayaan diri juga nih kan gimana sih buat para perempuan nih khususnya karena kita berbicara soal the womanpreneur talk yang mana bisa juga menginspirasi buat perempuan-perempuan yang di luar sana gitu untuk bisa kita kadang kita nggak percaya diri gitu kan kak itu juga ya meningkatkan itu sendiri gitu dalam hal tadi kan dalam hal bisnis juga kayak misalnya teman-teman udah mau jalan nih bisnisnya udah mulai start malah mundur lagi nggak percaya diri ya. Nah itu dari Kak Natasha ada nggak sih kayak bikin bikin greget kalau misalkan hal itu kedengeran di Kak Natasha ada nggak sih biar bisa motivasi nih buat teman-teman biar nggak itu terjadi kamu udah mulai start tapi kamu mundur lagi itu gimana Kak Natasha? Jujur sih, memang ada temanku ya juga kayak gitu. Kadang kayak pengen memulai suatu bisnis, pengen ikut-ikutan juga kayak aku make up, tapi mereka nggak pede, minder kayak gitu. Takut nggak ada yang beli, takut nggak ada yang apa ya, nggak ada kliennya kayak gitu. Menurutku itu kayak kamu just go, just maju aja, pede aja. Apa yang kamu bisa, apa yang kamu udah mulai, apa udah yang kamu miliki, itu maju aja. Pasti seiring berjalannya waktu, ketika orang melihat apa yang kamu miliki, apa yang potensi apa yang kamu bisa, itu nanti orang secara otomatis itu akan datang kayak gitu sih. Menurutku kayak gitu. Oke, menarik sih. Ya maju aja gitu. Kita kalau misalkan Yes. kadang Kak ya, Kak, sebenarnya sih rasa kepercayaan diri itu kurang banget kadang kalau misalkan kita udah, "Oh ya kita mau maju nih."
kita malah ya tiba-tiba ada, ih kamu nanti kalau bisnis ini bisa gini loh, bisa ini loh. Sebenarnya kita belum mencoba aja kita udah nyerah Yes, duluan ya. nggak, yes, nggak apa-apa, coba aja. Itu seenggaknya kita itu pernah nyoba. Mending kita menyesal karena mencoba daripada tidak mencoba sama sekali kan ya. Iya, setuju banget nih sama Kak Natasha, bener-bener bener. Ini juga jadi motivasi juga buat aku dan juga buat perempuan-perempuan hebat yang ada di luar sana yang sedang merintis bisnisnya tentunya. Nah, karena tadi kita juga sudah berbicara soal tentang kepercayaan diri itu seperti apa nih, kemudian juga cara meningkatkannya juga kita sudah ketahui dari Kak Natasha, versi Kak Natasha untuk meningkatkan kepercayaan diri, ya memang kita dari dalam diri kita sendiri nih, kita harus yakin gitu ya, kalau misalkan kita mampu, kalau misalkan kita nggak mampu ya cari tahu apa yang buat kita nggak mampu, sedangkan kita sudah apa ya sudah dibantu sama media sosial dan juga media-media lainnya yang bisa kita tahu ilmu-ilmu yang benar-benar kita ketahui di kampus kah gitu ya Kak Natasha ataupun di luar kampus seperti itu. Nah, berbicara soal di kepribadiannya mungkin dari hal Kak Natasha juga dalam hal untuk kita bekerja, kemudian juga dalam hal kita membangun bisnis gitu kan kadang kita lupa nih Kak kayak dari kalau misalkan orangnya kayak tekun banget gitu kan dia lupa kalau sampai oh ya kita juga harus perlu ya untuk rileks pikiran, untuk liburan gitu. Nah dari Kak Natasha itu gimana Kak? Apakah tipenya yang oh aku kerja-kerja dulu deh nanti kumpulin di akhir tahun baru liburan atau ya udah deh aku kerja dulu nanti aja deh liburannya itu gimana Kak Natasha dari Kak Natasha? Kalau aku sih tipenya selama ada waktu itu pasti bisa liburan. Jadi kayak jangan terlalu fokus sama kerja. Jadi harus bisa bagi waktu kerja-kerja, liburan-liburan. Aku bukan tipe yang kayak kerja terus liburan, enggak kayak kerja, liburan terus kerja lagi. Dari situ bisa refreshing sih pikiran, terus bisa tahu tempat-tempat baru, explore hal-hal baru, juga bisa membangun relasi baik hubungan sama teman, sama keluarga waktu kita liburan itu. Kayak gitu sih. Berarti dari Natasha sendiri ya memang kalau ada waktu ya udah liburan aja jadi Iya, nggak yang bener, nggak yang bener. nggak yang kerja-kerja dulu gitu kan kayak oh, gini banget money oriented Enggak. banget gitu kayak kerja-kerja sampai lupa sama kesenangannya lupa mengapresiasi diri nah itu sih yang sebenarnya poin penting kayak kita lupa nih kita kerja-kerja tapi kita lupa mengapresiasi diri kalau dari Natasha memang liburan kah cara mengapresiasi dirinya atau gimana Kak? Bener, aku dengan cara liburan. Kadang kayak lebih, apa ya, lebih refresh pikirannya. Terus menghilangkan stres, penat. Kadang kayak udah capek kan kerja dari subuh, terus belum kena omelan, apa, kena request-nya klien-klien yang aneh-aneh. Dari itu cara menghilangkan penat, salah satunya itu dengan liburan. Habis itu kayak kepikiran itu jadi kayak lebih seger, lebih bisa menerima banyak hal-hal baru. Kayak gitu. Selain lihat YouTube, selain lihat quotes dan podcast-podcast di luar sana. Nah kalau misalkan self appreciation ternyata berkedok uangnya habis gitu untuk mengapresiasi diri. Itu gimana Kak kira-kira Kak, dari Kak Natasha? Kalau uangnya habis, apa ya, kalau aku sih mungkin lebih ke kasih waktu sama keluarga aja itu udah menurutku udah seneng sih atau kumpul sama teman-teman di satu rumah ngobrol-ngobrol beli camilan kayak bareng-bareng kok yang penting kumpul itu udah menurutku udah hiburan udah kayak menghibur sih menghilangkan stres juga salah Dengan satunya cara dengan cara-cara yang sederhana ya sebenarnya Kak sederhana Natasha. aja Tapi bener kadang kan kalau misalkan dari kita nih self appreciation, bilangnya sih appreciation tapi ternyata itu malah misalkan tujuan kita self appreciation ternyata kita liburan ke luar negeri gitu. Dan akhirnya itu malah menghabiskan uang kita itu justru malah boros nggak sih Kak jadinya? Atau gimana tuh dari Kak Natasha? tergantung ya menurutku kalau Hmm. memang jarang keluar negeri dan baru pertama kali luar negeri ya it's okay itu bisa menghibur kalian dan juga waktu di luar negeri pun pengeluarannya juga kan kalian yang atur mau hedon mau enggak itu semua tergantung dari kalian kayak gitu sih Tergantung dari kita sendiri dari tentunya kita ya. ya dari kita sendiri pengeluarannya seperti apa. Oke, siap-siap. Oke, jadi kalau dari Kak Natasha sendiri ada nggak sih tips Kak untuk bagaimana kita bisa mengapresiasi diri kita? Cara menentukannya seperti apa dan
Apa sih yang seberapa jauh ataupun seberapa maknanya seberapa besar menurut Kak Natasha untuk kita bisa mengapresiasi diri kita? Apresiasi, kalau menurutku yaitu aku suka liburan, jadi dengan cara aku liburan pergi, entah ke luar kota yang deket-deket 2 jam, 3 jam aja, sama keluarga, sama temen, itu udah menurutku udah seneng banget dan itu udah menghilangkan penat kayak gitu. Kalau memang tidak ada waktu buat keluar kota, itu cukup makan makan aja di deket rumah atau kumpul sama keluarga di rumah itu menurutku udah mengapresiasi diriku sih. Hal-hal simpel kayak gitu. Kalau enggak sih mungkin apa ya, membeli hal-hal yang buat kita senang, entah itu baju, tas kayak gitu untuk menghargai hasil kerja keras kita selama ini. Yes, benar banget. Itu jadi poin penting dan juga highlight juga. Jadi kalau misalkan kamu mengapresiasi diri ya emang cari apa yang kamu suka, tapi jangan sampai boros juga, tentukan juga sama penghasilan kamu, terus juga dibagi juga jangan sampai semua penghasilan kamu malah kamu jadi self appreciation ya malah kamu Salah. jadinya. Kak Natasha ya. Oke. Dan memang kelihatan banget sih Kak Natasha yang suka liburan di Instagramnya juga kayak banyak ada ya liburan gitu kayak. Dan di salah satu caption juga Kakak sempat menuliskan dream what you want to dream, go where you want to go, be what you want to be because you have only one life and one chance to go to do all the things you want to do. Nah, dari itu maknanya seberapa besar sih dari Kak Natasha untuk mengenai Aku kutipan itu? sendiri, karena aku sendiri tuh punya prinsip you only once life, kayak kamu cuma sekali dalam hidup. Ya selama ada waktu, selama kamu dikasih kesehatan dan ada waktu itu manfaatkan sebaik mungkin. Lakukan hal-hal yang positif, hal-hal baru, hal-hal yang positif yang bisa mungkin mengupgrade dirimu, buat kamu nyaman, buat kamu rileks, pikiranmu lebih tenang. Kayak misalnya liburan itu, biar kayak aku suka liburan ya aku liburan sama teman-teman, sama keluarga itu sih. Yang menurutku apa sih maksud dari quotes itu? Apapun apa selama kamu ada waktu, selama kamu ada titik-titik kesehatan, manfaatkan hal itu karena kita nggak tahu ke depan bakal terjadi apa. Mungkin dari hal-hal yang pernah kita lakukan sebelumnya itu bisa berdampak ke depan buat diri kita sendiri maupun orang lain kayak gitu sih aku. Yes, aku satu poin sih sama Kak Natasha ya. Emang kita tahu bahwa kita tuh punya satu kali kehidupan aja dalam hal ini. Jadi manfaatkanlah waktu itu sebaik-baiknya dalam hal juga. Kalau kita ngomongin bisnis, kalau memang kamu pengen coba bisnis ya coba aja karena hidup cuma sekali. Mungkin kalau kamu nggak coba selama hidup kamu akan tahu bagaimana kamu membangun bisnis, bagaimana kamu bisa meningkatkan hal-hal yang perlu kamu tingkatkan dalam diri kamu gitu juga. Kemudian juga seperti Kak Natasha bilang dalam hal dari segi kita keluarga, kumpul-kumpul keluarga juga perlu dalam hal itu untuk kita bisa bonding, meningkatkan juga. Karena kan keluarga adalah hal terdekat juga dalam hidup kita ya. Support Karena system Tasya nomor ya. satu dalam kita. Iya, Yes. benar banget. Dan itu juga kalau kita ngomongin bisnis, karena kita memang ngomongin soal The Womanpreneur Talk yang mana seperti yang kakak atas saya bilang itu satu kali ke depan kita kalau kamu memang pengen coba cobalah itu kalau misalkan kamu pun juga suka make up sama seperti Kak Natasha itu boleh ya Kak ya dimulai dari Benar. Kak Natasha aja yang ragu-ragu sekarang Dari udah diri sendiri dulu, coba, terus baru ke orang lain, kayak gitu sih. Kalau aku. benar banget. Oke, terima kasih banyak karena Natasha nggak terasa kita hampir sejam ngobrol-ngobrolnya dan kita masuk juga nih ke closing statement ataupun pengen tahu juga pandangan dari Kak Natasha. Kita kan berbicara soal bagaimana kita bisa uh, talk show ini bisa menginspirasi juga bagi perempuan-perempuan hebat di luar sana yang sedang merintis bisnisnya. Dan dari Kak Natasha sendiri apa sih menurut Kakak definisi perempuan yang mandiri? Perempuan mandiri. Perempuan yang tidak banyak merepotkan orang lain dan tidak menggantungkan atau berharap sama orang lain. It's okay kamu sebagai wanita itu bisa bekerja sendiri, bisa kemana-mana sendiri, pinter, dan bisa melakukan banyak hal sendiri kayak gitu. Itu it's okay. Gak usah takut. Kadang orang-orang itu punya statement kayak, kamu jangan terlalu pinter, kamu jangan terlalu mandiri, jangan terlalu gini, nanti kamu nggak dapat pasangan loh. Nanti cowoknya itu takut sama kamu karena kamu tuh bisa melakukan banyak hal sendiri. It's okay, nggak usah takut karena Tuhan itu pasti menyediakan pasangan yang sepadan, yang pasti bisa mensupport kamu, yang bisa sama-sama kayak sejalan kayak gitu sih. It's okay. Cobalah banyak hal baru selama itu positif.
Dan pasti kalau kita mau diproses, itu nanti pasti hasilnya akan sangat luar biasa. Itu sih. Yes, jangan bergantung sama orang lain, jangan takut perempuan kamu bisa gitu ya. Tanpa bantuan mereka, misalkan kamu lagi kayak, aduh kayak aku nggak bisa tanpa dia. Itu Enggak, KKM masih saya pikiran-pikiran seperti itu. enggak ada. Ya, bisa kok. Kamu bisa dengan melakukan hal-hal yang kamu sukai, kamu bisa semangat dengan diri kamu sendiri tanpa bergantung sama orang lain. Karena itu kalau misalkan bergantung sama orang lain, ketika orang lain itu udah nggak bisa kita beri bantuan, ya kita mau siapa lagi, kita harus sendiri Nah, gitu kan. dengan diri sendiri, just explore yourself. Mm-mm. Kayak gitu sih. Oke, nah kalau dari Kak Tasya sendiri nih Kak, apa sih pesan yang ingin disampaikan untuk perempuan-perempuan atau pada women yang di luar sana, mungkin yang ingin berintis bisnisnya ataupun yang masih memiliki rasa kurang percaya diri gitu Kak, apa sih pesan-pesan yang ingin Kakak sampaikan? Pesanku sih apa yang kita mau itu just go, just kayak jalankan aja. Apalagi kalau kita udah siapin, kita susah-susah udah siapkan proses, itu nggak apa-apa, jalan aja, jalanin prosesnya, karena percayalah ketika kita konsisten, kita rajin, suatu hari itu proses yang sudah kita mulai, yang sudah kita jalankan itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, yang kita nggak pernah expect kalau itu dulu pernah kita jalani kayak gitu. Mungkin dari awal kayak ini nggak mungkin, nggak ada yang support, nggak ada yang membuat, bahkan mereka semua membuat kita down. Nggak apa-apa, it's okay. Karena suatu hari kalau kita mau konsisten, kita rajin, itu pasti ada hasilnya kayak gitu sih. Yes, benar banget. Jangan ragu. Pokoknya lanjut aja. Apapun yang kita lakukan dengan konsisten, pasti ada hasilnya. Itu dari Kak Natasha ya. Semoga bisa juga menginspirasi perempuan-perempuan atau the women yang di luar sana. Yang mungkin lagi mencari-mencari motivasi-motivasi gitu ya. Bisa langsung untuk diaplikasikan juga bagaimana kita tetap konsisten dan juga harus ya selalu menunjukkan kalau kita bisa, kita mampu, dan masih banyak banget hal-hal yang bisa kita lakukan selama kali hidup ini seperti itu ya Kak Natasha ya. Oke, terima kasih banyak Kak Natasha, obrolan kita malam hari ini seru banget ngobrol-ngobrol tentang MUA-nya Kak Natasha. Dari awal mula aku baru tahu ternyata Kak Natasha introvert dan akhirnya bisa membangun bisnis yang MUA ini yang berjalan selama lebih setahun, tapi udah rame banget klien-klien yang masuk. Semoga juga selalu rame ya Kak Natasha ya, Amin. semoga juga Thank bisa you, thank you. menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana, kemudian juga untuk meningkatkan percaya diri, teman-teman juga harus tahu kekurangan diri teman-teman, sehingga bisa diperbaiki juga. Kemudian dalam hal membangun bisnis juga, The Women juga perlu nih untuk memperhatikan yang mana pelayanan jasanya seperti apa, bagaimana teman-teman bisa memperhatikan kualitas dari jasa teman-teman, seperti itu. Kalau begitu terima kasih banyak Kak Natasha untuk waktu dan juga Sama. teman-teman sharing-sharingnya. Jangan lupa juga ya buat The Women untuk bisa follow juga akun Instagram dari Kak Natasha Melinda FUA ya, untuk mengetahui juga teman-teman misalkan pengen ikut kelasnya atau ingin juga ada teman-teman ada wedding nih make up, bisa juga ke Kak Natasha Melinda FUA seperti itu ya. Jangan lupa juga mungkin buat The Women mungkin yang kelupaan, kita juga ada akun YouTube dan juga di Instagram The Women untuk bisa tahu bagaimana kisah inspiratif yang kita hadirkan, sharing-sharing bareng sama perempuan-perempuan hebat yang ada di luar sana, sharing untuk bisa memberikan motivasi dan juga kisah inspiratif mereka dalam membangun sebuah bisnis. Untuk itu terima kasih banyak sekali lagi Kak Natasha. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa dan bye-bye.